Bab 645, Mengejutkan Keluarga Hebat. Jordan lah yang telah menendang pintu hingga terbuka. Mengenakan jas putih, dia terlihat sangat tampan. Dia berpakaian seperti pria yang bermartabat dan halus. Namun, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Selama ini dia mencari kucing oranye di masjid dan bahkan menawarkan banyak uang untuk menarik masyarakat agar membantu pencariannya. Baru 5 menit yang lalu Jordan akhirnya menemukan kucing oranye yang telah mencuri obat ilahi. Untungnya, obat itu tertutup dalam kantong plastik sehingga kucing oranye itu tidak bisa menelan obatnya. Jordan mengambil tas itu dan mengendusnya. Ternyata obat ini memiliki bau yang mirip dengan ikan kering. Tidak heran kucing tiba-tiba menyambarnya. Setelah mendapatkan obat ilahi, Jordan bergegas untuk berpartisipasi dalam pertemuan itu. Dia telah mengambil beberapa waktu untuk menenangkan diri dan berpakaian sebelum memasuki aula. Dia ingin tampil di depan keluarga rahasia lainnya dengan cara yang paling bermartabat dan halus. Tapi dia tidak menyangka akan menyaksikan adegan kejam yang dilakukan oleh keluarga lain. Semua orang menatap Jordan sekarang. Selain Park Chan-yang dan Park Anya, ini adalah pertama kalinya yang lain melihat Jordan. Park Anya, yang mengenakan setelan putih elegan, menatap Jordan, yang juga mengenakan setelan putih. Hatinya melonjak. Jordan, dia benar-benar datang. Sebelumnya, Park Anya mengira Jordan adalah seorang pengecut dan tidak berani menghadiri pertemuan tersebut. Dia tidak berharap dia muncul, dan membuat pintu masuk yang begitu mendominasi. Ini adalah pertama kalinya dia menghadiri pertemuan, tetapi dia benar-benar menendang pintu hingga terbuka. Park Anya memandang Jordan dan menyadari bahwa mereka sangat cocok. Mereka berdua adalah satu-satunya yang berjas putih di antara semua orang yang hadir. Mereka tampak seperti pasangan yang sempurna. Hatinya berdesir seperti gadis muda yang sedang jatuh cinta. Selain itu, penampilan Jordan cocok dengan selera Park Anya pada pria. Penampilan Jordan dianggap top-notch. Bahkan selebriti pria paling tampan di Korea tidak bisa dibandingkan dengannya. Dari segi penampilan, aura, dan karakter, Jordan sangat memenuhi persyaratan Park Anya. Sangat disayangkan. Bagaimanapun, keluarga Stele sudah selesai. Jordan sangat marah. Menghadapi keluarga lain, kalimat pertamanya adalah, siapapun yang berani memprovokasi kakekku, aku akan memastikan mereka mati di sini. Dominasi, kesombongan, penindasan. Semua orang terkejut dengan kata-kata Jordan. Jordan bergegas menghampiri kakeknya. Hatinya sakit saat melihat darah itu. Jordan berharap dia bisa mencabik-cabik orang-orang ini. Kakek, jangan khawatir. Aku di sini. Jordan menggenggam tangan kakeknya dengan erat. Charleston meremas tangan Jordan, merasa sangat terhibur. Dia selalu menjadi orang yang melindungi anak ini. Dia tidak menyangka bahwa suatu hari, anak ini akan berdiri untuk melindunginya. Tapi Park Chan-yang berteriak pada Jordan, beraninya kau. Anda datang sangat terlambat, dan hal pertama yang Anda katakan adalah bahwa Anda ingin membunuh kami. Apakah Anda memiliki rasa hormat untuk kami? Untuk Ketua Rong dan Nyonya Geng. Petik 2. Miyamoto Masaki juga menatap Jordan dengan galak. Kamu Yordania, apakah kamu yang bertarung denganku di dalam game? Jordan mendengus dingin. Kalian berdua sampah, aku akan berurusan denganmu setelah aku merawat kakek. Park Chan yang berteriak, siapa yang kau sebut sampah? Miyamoto Masaki mengamuk. Bodoh. Kamu mencari kematian. Petik 2. Jordan mengabaikan mereka. Kakeknya pingsan karena dia terlalu gelisah sebelumnya. Dia harus menenangkannya sekarang. Tapi saat Jordan hendak merawat kakeknya, Jesse berkata, Jordan, kembalilah bersama kakek. Serahkan ini padaku. Saya akan memohon dengan keluarga lain. Petik 2. Jesse tidak berusaha membantu Jordan. Hanya saja jika Jordan tetap tinggal, dia akan menyinggung 7 keluarga lainnya. Jordan berkata terus terang, mohon dengan mereka. Tidak mungkin. Kamu bisa tersesat. Mendorong Jesse menjauh, Jordan mengangkat kemeja Charleston, menekan tangan kanannya ke punggungnya. Tiba-tiba, kabut putih misterius muncul di tubuh Charleston. Perlahan-lahan naik ke udara dan melayang di sekitar ruang konferensi. Oh neraka, dari mana kabut putih itu berasal? Bagaimana dia melakukannya? Ya Tuhan, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Apakah ini teknik abadi? Apakah Jordan tahu beberapa teknik abadi? Petik 2. Keluarga benar-benar tercengang. Dalam pandangan dunia mereka, tidak mungkin kabut muncul di tangan seseorang.
Bahkan keluarga Rong dan geng yang paling berteknologi maju belum pernah melihat hal seperti itu. Para Smiths juga tercengang. Sial, Jordan, apa dia tahu ilmu sihir seperti kita? Tom Smith diam-diam terkejut. Park Anya seharusnya terkejut dan dipenuhi dengan kekaguman saat melihatnya. Sebaliknya, wajahnya dipenuhi dengan kebingungan. Jordan, bagaimana dia tahu ini juga? Park Anya jelas telah melihat teknik abadi ini sebelumnya. Demikian juga, Park Chan yang telah melihat Jordan memainkan trik ini sebelumnya, tetapi dia tidak memberitahu Park Anya tentang hal itu. Jesse belum pernah melihat trik Fudo Jordan sebelumnya dan matanya membelalak kaget. Jordan memanfaatkan trik Fudo untuk sementara mematikan kesadaran Charleston, memungkinkan dia untuk bersantai. Ini berlanjut selama beberapa menit sebelum Jordan melepaskannya. Kulit Charleston memiliki warna kemerahan sekarang, dan dia tampak normal dan sehat. Ketua Rong buru-buru bertanya, Jordan, teknik medis macam apa yang kamu gunakan untuk merawat kakekmu? Mengapa saya belum pernah mendengar keluarga Anda menyebutkannya sebelumnya? Petik 2. Keluarga lain penuh dengan pertanyaan tentang keterampilan medis Jordan. Jordan berkata dengan jijik, ini hanya teknik medis kecil untuk keluarga kami. Pemahaman Steles tentang pengobatan tradisional sangat kompleks dan mendalam. Banyak teknik kami telah mencapai titik kesempurnaan. Kami tidak bisa repot-repot menyebutkannya kepada Anda. Untuk berpikir bahwa kalian sangat arogan dan berpikir bahwa kamu yang terbaik. Anda benar-benar berani memandang rendah Steles. Dalam hal keterampilan medis, keluarga Rong hanyalah junior kami. Petik 2. Ketua Rong terkejut. Apakah keluarga Stele menyembunyikan kekuatan mereka? Keluarga lain juga berbisik di antara mereka sendiri. Mereka baru saja bekerja sama untuk menargetkan Steles. Pada saat ini, Park Chan yang buru-buru berkata, semuanya, jangan dengarkan bualannya. Gerakannya ini hanyalah trik Fudo. Ini adalah teknik menipu yang hanya membingungkan pasien dan membuat mereka merasa bahwa penyakitnya telah sembuh. Bahkan, itu tidak memiliki efek nyata sama sekali. Beberapa waktu lalu, saya memintanya untuk merawat bibi ketiga saya. Saya ditipu olehnya saat itu. Petik 2. Park Chan yang menunjuk ke Jordan. Anda pembohong. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan hari ini. Jika Anda berani untuk terus pamer, saya akan mengekspos warna asli Anda. Bab 646, Aku memberontak hari ini. Fudo, apa sebenarnya itu? Keluarga lain tidak tahu banyak tentang pengobatan tradisional dan hal-hal seperti Fudo, jadi mereka bingung. Hanya keluarga Smith yang memiliki senyum aneh di wajah mereka. Jadi itu teknik Fudo. Hehe, benar? Keluarga Smith tidak berspesialisasi dalam pengobatan tradisional dan seharusnya juga tidak memiliki banyak pemahaman. Jordan berkata kepada Park Chan Yang, kakekku tidak terluka sejak awal, juga tidak sakit. Dia terlalu marah karena kalian tidak tahu berterima kasih dan tidak sopan. Apakah kamu punya masalah denganku menggunakan Fudo untuk menenangkan hatinya? Jika kamu sangat mampu, katakan padaku kalau begitu. Bagaimana cara membuat kabut putih dengan tangan kosong? Bagaimana saya mempengaruhi pikiran pasien? Metode apa yang saya gunakan? Obat apa yang saya gunakan? Jika kamu tidak bisa menjelaskannya, maka tutup mulutmu. Park Chan yang sangat marah. Anda, Jordan memotong. Juga, bukannya aku tidak bisa menyembuhkan penyakit bibi ketigamu. Aku sengaja tidak menyembuhkannya karena aku tahu bahkan jika aku melakukannya, kamu tetap tidak tahu berterima kasih dan mempersulit Steles. Katakan padaku, mengapa aku harus menyembuhkan bibi ketigamu? Park Chan yang sangat marah. B**. Anda jelas tidak kompeten. Beraninya kamu datang dengan begitu banyak alasan. Petik 2. Mereka berdua terus berdebat tetapi geng Anli tiba-tiba menyela. Park Chan Yang, jangan bilang kau menyimpan dendam karena dia tidak bisa menyembuhkan bibi ketigamu. Itu sebabnya Anda mengusulkan untuk menendang keluar Steles. Anggota dari 8 keluarga hebat tidak bisa begitu kecil. Saya mendengar bahwa keluarga Park Anda telah secara konsisten mengembangkan keterampilan medis Anda, jadi mereka harus cukup maju. Mengapa Anda meminta bantuan Steles untuk sesuatu yang bahkan keluarga Anda sendiri tidak dapat menyembuhkannya? Jangan bilang bahwa obat tradisional Steles memang luar biasa. Intervensi tak terduga dari Nyonya Geng yang mulia membuat Park Chan yang terdiam. Dia buru-buru menjelaskan dengan nada hormat, bukan itu, Nyonya Geng. Aku memintanya untuk merawat bibiku yang ketiga hari itu karena. Tapi Geng Anli tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan sama sekali.
Dia tersenyum. Saya hanya membuat komentar biasa. Anda tidak perlu menjelaskan. Saya tidak tertarik untuk mendengarkan. Park Chan-yang menggertakkan giginya dengan cemas. Mengapa geng Anli menolak untuk mendengarkannya? Jordan tahu bahwa geng Anli berbicara menentang keluarga Park dan membantu Steles. Jordan menatap geng Anli. Wanita ini sudah tidak muda lagi. Anaknya hampir seumuran dengannya. Aku bertanya-tanya mengapa wanita ini membantuku. Oh, benar, Marilyn Monroe di game virtual mungkin adalah putrinya. Dalam game virtual, Jordan juga bertemu dengan seorang wanita muda dari keluarga geng. Kecantikan itu tidak muncul menggunakan citra aslinya. Sebagai gantinya, dia menggunakan Marilyn Monroe yang terkenal sebagai avatarnya. Dalam permainan, Jordan telah menciumnya 2 kali, dan keduanya adalah ciuman yang dalam. Tapi untuk saat ini, tidak nyaman bagi Jordan untuk pergi ke nyonya geng untuk memperkenalkan dirinya, dan bertanya tentang putrinya. Jordan memandang Charleston. Kakek, kenapa kamu tidak kembali dan istirahat dulu? Aku di sini. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa mengambil harta keluarga kita. Petik 2. Charleston ragu-ragu. Tetapi, Charleston tahu bahwa keluarga Miyamoto, Park, dan Smith adalah musuh Jordan. Dia khawatir. Keluarga lain juga senang bahwa Jordan meminta Charleston untuk pergi. Ini karena Charleston dianggap sebagai penatua di sini. Dia sudah mulai berpartisipasi dalam pertemuan besar lebih awal dari siapapun yang hadir. Dia adalah orang yang paling berpengalaman di sini. Bahkan ketua Rong adalah junior Charleston. Adapun Park Sang-jun, Charleston bahkan menggendongnya ketika dia masih bayi. Pada saat itu, Park Sang-jun memanggilnya sebagai paman. Kemudian, seiring bertambahnya usia, dia perlahan menjadi semakin jauh dari keluarga Stele. Park Sang-jun berkata, itu benar. Tuan Stele, Anda sudah sangat tua. Saatnya menyerahkan urusan keluarga kepada generasi berikutnya. Saya pikir cucu Anda cukup mampu. Percayalah padanya, dia bisa melakukannya. Tampak jelas bahwa Park Sang-jun sedang menyindir. Ketua Rong juga berkata, hatiku sakit untukmu ketika aku melihatmu memuntahkan seteguk darah itu. Tidak peduli apa, Anda masih penatua kami. Apa yang terjadi selanjutnya akan diperlukan tetapi keras, dan saya tidak ingin Anda menyaksikannya. Kembali. Jordan menoleh ke Jesse. Bawa kakek kembali. Jesse tidak punya pilihan selain melakukannya. Tapi sebelum dia pergi, dia memperingatkan Jordan. Kamu sebaiknya tidak memprovokasi siapapun dari keluarga lain lagi, atau keluarga kami tidak akan bisa melindungimu. Seringai muncul di wajah Jordan. Aku di sini untuk melindungi keluarga Stele, bukan sebaliknya. Jesse tidak menanggapi tetapi hanya membawa Charleston pergi. Tak lama kemudian, Jordan adalah satu-satunya Stele yang tersisa di tempat kejadian. Yang paling junior dari semuanya. Perwakilan lainnya, yang mungkin sedikit menahan diri untuk menghormati Charleston, tidak lagi ragu. Mereka bisa menggertak Jordan sesuka mereka. Miyamoto Masaki adalah yang pertama berjalan. Dia berdiri di depan Jordan dan berteriak dengan marah, Jordan. Jawab aku. Hari itu di game virtual, apakah kamu yang menjatuhkanku dan berbicara dengan arogan kepadaku? Apakah kamu yang meludahiku? Petik 2. Bang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jordan meninju wajah Miyamoto Masaki. Dia telah meminta kakeknya untuk pergi sebagian karena dia ingin dia beristirahat. Alasan lainnya adalah dia ingin kakeknya menyingkir. Dengan cara ini, Jordan bebas bertarung. Kamu start, beraninya kamu menyebut kakekku tua sekarang. Aku akan menghancurkan mulutmu hari ini. Jordan telah menahan amarahnya untuk waktu yang lama. Bahkan sebelum dia menendang pintu hingga terbuka dan memasuki ruang pertemuan, dia mendengar keluarga Miyamoto dan Park berbicara kasar kepada kakeknya. Beraninya kau memukul orang di ruang konferensi ini. Ini adalah pertemuan yang bermartabat dan penting. Park Chan-yang mengkritik Jordan. Jordan melangkah maju dengan tegas dan menamparkan Park Chan-yang. Memukul. Tamparannya sangat keras. Jordan berkata dengan marah, jika aku tahu bahwa kamu akan membuat kakekku sangat marah hari ini, aku seharusnya membunuhmu saat pertama kali melihatmu. Park Sang-jun sangat marah. Bintang. Beraninya kau memukul anakku. Memukul. Pukulan lain terdengar. Kali ini, Jordan menamparkan wajah Park Sang-jun. Park Sang-jun adalah tetua Jordan. Dia adalah kepala keluarga Park. Semua orang yang hadir benar-benar tercengang. Jordan sangat berani. Jordan memelototi Park Sang-jun. Kamu bastard yang tidak tahu berterima kasih.
Kakekku biasa menggendongmu saat kau masih bayi. Sekarang, kamu benar-benar ingin mengusir keluarga Stele kami dan mengambil alih sumber daya kami. Park Sang-jun memegangi wajahnya dengan tidak percaya. Dia menunjuk ke Yordania. Pemberontakan. Anda berani menamparkan saya. Tidak ada lagi tempat di dunia ini untukmu. Jordan mencibir. Betul sekali. Aku memberontak hari ini. Bab 647, satu lawan satu. Daripada duduk dan menunggu untuk diusir oleh keluarga lain, lebih baik mengambil inisiatif untuk menyerang mereka terlebih dahulu. Setelah menikah dengan keluarga Camden selama 3 tahun, Jordan belajar satu hal, daripada mencoba membuat seseorang menyukai Anda dengan bersikap baik, jauh lebih baik membuat orang itu takut dan menghormati Anda. Bukankah Jordan baik pada istrinya, Hailey? Bukankah dia baik pada ibu mertuanya, Sylvie? Apakah hasilnya? Sylvie memperlakukan Jordan seperti sampah setiap kali dia melihatnya. Itu sama untuk keluarga di sini. Tidak ada gunanya menjilat dengan mereka. Sebaliknya, lebih baik bertindak keras dan membuat mereka takut. Dengan cara ini, mereka mungkin berpikir bahwa Anda benar-benar memiliki kartu truf rahasia. Melihat betapa sombongnya Jordan, bahkan Ketua Rong agak gugup. Dia berpikir dalam hati, apakah saya telah meremehkan Steles? Apa yang dimiliki orang ini sehingga dia berani berperilaku begitu arogan? Petik 2. Setiap keluarga memiliki rahasianya sendiri. Tak satu pun dari mereka tahu kekuatan sebenarnya dari yang lain. Miyamoto Masaki berkata dengan marah, Jordan, ini adalah pertemuan suci. Saya tidak ingin berurusan dengan Anda di sini dan merusaknya. Apakah Anda berani pergi keluar dengan saya? Ayo bertarung 1 lawan 1. Park Chan-yang dengan cepat menambahkan. Betul sekali. Pertarungan 1 lawan 1 dengan Tuan Miyamoto. Anda menyetujui ini dalam permainan. Jangan jadi pengecut sekarang. Dalam benak Park Chan-yang, dia tahu bahwa karena Miyamoto Masaki berani berhadapan 1 lawan 1 dengan Jordan, dia yakin akan menang. Jordan mendengus. Baiklah, aku akan melawanmu 1 lawan 1. Kali ini, aku akan membuatmu mengaku kalah. Ini juga merupakan kesempatan bagus bagi keluarga lain untuk melihat kekuatan keturunan keluarga Stele. Bagaimanapun, Jordan sudah mendapatkan obat ilahi. Dia tidak takut melawan siapapun 1 lawan 1. Baik, Miyamoto Masaki menjadi serius. Semuanya, tolong ikuti aku keluar. Saya akan memberi pelajaran kepada orang sombong ini atas nama semua orang. Petik 2. Park Chan-yang berkata, Tuan Miyamoto, tolong bantu balaskan dendam ayah dan aku. Park Sang-jun juga percaya pada Miyamoto Masaki. Miyamoto Masaki, aku mengandalkanmu. Miyamoto Masaki mengangguk. Jangan khawatir, Tuan Park. Jordan baru saja menyerangmu. Aku pasti akan memberinya pelajaran untukmu dan membuatnya berlutut dan bersujud padamu untuk meminta maaf. Park Sang-jun tertawa. Bagus. Jordan memandang mereka dengan jijik. Mereka ingin dia meminta maaf kepada orang yang membuat kakek saya muntah darah. Bermimpilah. Sebelum keluar, Miyamoto Masaki dan Jordan masing-masing pergi ke toilet. Itu bukan karena mereka harus pergi ke toilet tetapi karena mereka berdua ingin mengkonsumsi obat dewa penambah kekuatan terlebih dahulu. 10 menit kemudian, mereka tiba di sebuah gang di luar gedung. Rumah-rumah di sini semuanya berwarna biru dan putih. Birunya seperti laut, dan putihnya seperti salju. Seseorang dapat dengan mudah menjadi linglung dengan kombinasi warna ini. Perwakilan keluarga lainnya berdiri di samping, siap untuk menonton pertunjukan. Miyamoto Masaki berkata, Jordan, ayo bertarung di gang ini. Bagaimana? Jordan melihat ke lokasi. Dikelilingi oleh tembok di kedua sisi, gang itu sangat sempit, hanya cukup untuk 2 orang berjalan bahu-membahu. Jordan tahu mengapa dia memilih tempat seperti itu. Setelah meminum obat suci, kekuatan dan pertahanan Miyamoto Masaki melebihi manusia biasa. Namun, keterampilan, kecepatan, dan kelincahannya yang sebenarnya sama. Dia khawatir Jordan pandai menghindar. Jika mereka bertarung di tempat yang sangat luas, Miyamoto Masaki mungkin tidak akan bisa menyentuhnya. Jordan tersenyum. Ini terasa seperti di film-film. Aku sangat menyukainya. Miyamoto Masaki juga tertawa. Baiklah, aku tidak akan menahan diri sekarang jadi jaga dirimu baik-baik. Dengan itu, Miyamoto Masaki tiba-tiba menyerang Jordan. Dia menyerbu ke gang sempit dan melemparkan pukulan keras ke Jordan. Jordan tidak melakukan serangan balik. Sebaliknya, dia hanya menghindar. Miyamoto Masaki sangat marah karena pukulannya meleset.
Dia segera melemparkan beberapa pukulan berat lagi. Bang, 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 bang. Jordan berhasil mengelak ke samping untuk pertama kalinya. Tapi dia akhirnya ditekan ke dinding. Saat Miyamoto Masaki melemparkan pukulan kedua, Jordan tidak lagi memiliki ruang untuk menghindar. Namun, ini bukan masalah baginya. Seperti superstar seni bela diri, dia turun dari tembok dan melompat ke belakang Miyamoto Masaki. 4 pukulan berikutnya dari Miyamoto Masaki mendarat di dinding biru dan putih. Ya Tuhan! Para penonton berseru kaget. 4 pukulan Miyamoto Masaki meninggalkan lubang yang dalam di dinding. Betapa menakutkan. Bagaimana kekuatan seseorang bisa begitu menakutkan? Dia membuat lubang di dinding dengan 1 pukulan. Ini jelas bukan kekuatan orang biasa. Keluarga Miyamoto pasti telah mengembangkan beberapa teknologi manusia super. Jordan akan mati atau lumpuh jika salah 1 pukulan itu mengenainya. Pada saat ini, anggota keluarga Miyamoto dan Park sangat gembira. Namun, Smith dan istrinya mengerutkan kening. Mereka mengkhawatirkan keselamatan Jordan. Mereka tidak ingin terjadi sesuatu padanya. Dia adalah dewa. Tepat ketika Miyamoto Masaki hendak melambaikan tinjunya ke Jordan lagi, Geng Anli tiba-tiba memanggil. Berhenti. Miyamoto Masaki dengan cepat menarik tinjunya dan menatap Geng Anli. Nyonya Geng, ada apa? Geng Anli memasang ekspresi serius. Miyamoto, kekuatanmu terlalu besar. Itu bukan sesuatu yang harus dimiliki orang biasa. Persaingan seperti itu tidak adil. Namun, Ketua Rong berkata, saya rasa tidak. Anli, lihat Jordan. Dia sama sekali tidak terkejut dengan kekuatan Miyamoto Masaki, dan tidak ada ketakutan di wajahnya. Mungkin dia sudah mengharapkan ini. Geng Anli melirik Jordan. Dia memang berdiri di sana tanpa rasa takut di wajahnya, masih terlihat sangat halus dan gagah dalam setelan putihnya. Miyamoto Masaki berkata, jangan khawatir, Nyonya Geng. Aku tidak akan membunuhnya. Saya hanya ingin memberinya pelajaran dan membuatnya meminta maaf kepada saya dan keluarga Park. Tapi Miyamoto Masaki dalam hati kesal, apakah wanita tua itu jatuh cinta pada Jordan Beastars itu? Mengapa dia selalu berbicara untuknya? Miyamoto Masaki sangat jijik. Seseorang telah mengganggu pertandingan mereka. Jordan tetap diam setelah jaminan Miyamoto Masaki. Geng Anli tidak punya pilihan selain menahan diri dari komentar lebih lanjut. Namun, pada saat ini, wanita lain berdiri dan berjalan di antara Miyamoto Masaki dan Jordan. Itu Park Anya. Park Anya pergi ke Miyamoto Masaki terlebih dahulu dan membungkuk dengan sopan. Miyamoto Masaki bertanya dengan sopan, Mes. Park, apa yang kamu lakukan? Park Anya mengabaikannya dan berjalan menuju Jordan. Pada saat ini, matahari bersinar terang, dan angin sepoi-sepoi sedikit dingin. Daun-daun yang jatuh memenuhi tanah. Di dunia dongeng biru dan putih ini, Jordan dan Park Anya berdiri bersama dalam setelan putih elegan mereka, sangat mirip dengan pangeran dan putri di dunia dongeng. Bahkan Geng Anli tidak bisa menahan godaan. Keduanya terlihat sangat serasi. Bab 648, mengalahkan Miyamoto Masaki. Apa yang kamu lakukan di sini? Jordan menatap Nyonya dengan dingin. Dia sudah melihat Park Anya dan tahu bahwa dia sama dengannya. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadiri pertemuan besar itu. Namun, dia tidak peduli dengan apa yang mungkin dia pikirkan dan menamparkan ayahnya. Ketika Park Anya melihat kekuatan Miyamoto Masaki yang tidak normal, dia sangat khawatir Jordan akan mati di tangannya. Park Anya berkata, Jordan, kamu sangat berani. Anda adalah pria paling berani yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Tapi terkadang, menjadi terlalu takut bukanlah hal yang baik. Minta maaf kepada Tuan Miyamoto. Aku tidak ingin melihatmu mati di tangannya atau menjadi cacat selamanya. Park Anya tahu bahwa Jordan menyukainya sejak 4 tahun lalu. Park Anya juga menyukainya, tetapi dia tidak pernah memperlakukannya sebagai pasangan potensial. Namun demikian, dia benar-benar tidak tahan melihatnya menjadi cacat. Park Sang-jun sangat marah. Anya, apa yang kamu lakukan? Kembali, kamu tidak boleh berbicara dengan binatang itu. Park Sang-jun dan Park Chan yang tidak pernah berharap Park Anya mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Jordan. Apalagi keduanya terlihat saling mengenal. Geng Anli menggoda Park Sang-jun. Lihat betapa gugupnya putrimu. Mungkin dia dan Jordan adalah pasangan. Keduanya terlihat sangat serasi. Keluarga Steles dan Taman bisa menjadi mertua. Park Sang-jun membalas. Nyonya Geng, Anda pasti bercanda. Bagaimana kita bisa menjadi mertua dengan keluarga Stele?
Mereka tidak layak. Park Sang-jun menyesal membawa Park Anya. Dia merasa bahwa dia mempermalukan keluarga Park. Tetapi ketika Park Anya melihat bahwa Jordan dalam masalah, dia tidak punya pilihan selain melangkah. Bagaimanapun, dia telah menyelamatkan hidupnya sebelumnya. Jordan sangat tersentuh karena Park Anya berani melangkah dan mengucapkan kata-kata itu padanya. Namun, dia berkata, "Nyonya, jika saya berlutut dan memohon belas kasihan Miyamoto Masaki dan ayahmu hari ini, apakah saya masih menjadi pria ideal Anda?" Jordan tahu bahwa Park Anya memiliki harapan yang tinggi untuk separuh lainnya. Jika Jordan berlutut dan memohon belas kasihan hari ini, citranya di hatinya pasti akan hancur. Dia tidak akan pernah memilih pria serendah itu. Park Anya menghindari tatapannya dan tidak menanggapi secara langsung. Kamu tidak harus menjadi pria idealku. Sebaliknya, Anda harus lebih khawatir tentang hidup dan mati Anda. Petik 2. Jordan tertawa terbahak-bahak. Setelah menciummu terakhir kali, aku sangat merindukanmu. Saya selalu berpikir tentang bagaimana membawa Anda ke tempat tidur besar dan membuat Anda tunduk kepada saya. Bagaimana saya bisa merusak citra saya di mata Anda? Sebenarnya, Jordan tidak terlalu ingin mengejar Park Anya sekarang. Dia hanya mengucapkan kata-kata itu untuk membuat marah keluarga Park. B*bintang. Park Sang-jun sangat marah hingga tangannya gemetar. Pemuda ini telah menamparnya dan sekarang mengklaim bahwa dia ingin tidur dengan putrinya. Anya, segera kembali ke sini. Bukankah kamu sudah cukup mempermalukan dirimu sendiri? Petik 2. Park Anya memandang Jordan dengan sedih. Karena kamu bersikeras menjadi begitu keras kepala, aku tidak akan mengasihanimu setelah kamu lumpuh. Dengan itu, Park Anya berbalik dan berjalan keluar dari gang. Namun, setelah dia kembali ke sisi keluarganya, ayahnya menamparnya. Memukul. Park Sang-jun menamparkan wajah mulus Park Anya. Kamu hanya tahu bagaimana mempermalukan keluarga. Kenapa kamu mendekatinya? Petik 2. Park Sang-jun selalu menyukai anak laki-laki daripada perempuan. Park Anya sudah sangat tua tetapi ini adalah pertama kalinya dia mengizinkannya datang ke pertemuan besar. Park Anya dipermalukan di depan keluarga rahasia lainnya. Dia adalah wanita yang sangat bangga. Sepanjang hidupnya, Jordan belum pernah bertemu wanita sebangga Park Anya. Bagaimana dia bisa mentolerir ditampar di depan keluarga besar lainnya? Air mata langsung mengalir di wajahnya, dipenuhi dengan keluhan. Melihat ini, Jordan tidak tahan. Dia mengeluarkan kartu dari sakunya dan mengirimkannya berputar-putar di udara. Astaga, kartu itu mengiris wajah lama Park Sang-jun, meninggalkan jejak darah. Ah! Park Sang-jun menutupi wajahnya dengan kesakitan. Jordan memperingatkannya, siapa yang mengizinkanmu memukul wanitaku? Anda, Park Sang-jun hampir meledak. Dia sedang memberi pelajaran kepada putrinya, tetapi Jordan berani campur tangan. Pada saat ini, Miyamoto Masaki sedikit tidak sabar. Jordan, berhentilah melamun. The Steles akan segera selesai. Beraninya kau berpikir untuk menikahi putri keluarga Park. Apakah Anda layak? Ambil ini. Miyamoto Masaki menyerang Jordan lagi. Namun, Jordan sangat lincah bahkan di gang sempit. Dia menggunakan dinding untuk menghindar. Pihak lain tidak bisa memukulnya sama sekali. Setelah beberapa percakapan, semua orang tahu bahwa Jordan gesit seperti monyet, sementara Miyamoto Masaki kikuk seperti babi. Miyamoto Masaki sangat marah. Yordania, Anda pengecut kasar. Berhenti melompat kemana-mana. Berdiri di sana seperti pria sejati dan bertukar pukulan. Jordan bertanya, bertukar pukulan. Miyamoto Masaki berkata, itu benar. Tinju melawan tinju. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Apakah kamu berani? Jordan tersenyum. Tentu. Miyamoto Masaki mengepalkan tinjunya dan menyerang Jordan lagi. Kali ini, Jordan tidak mengelak. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan kanannya. Bang! Tinju mereka bertabrakan langsung. Ah! Park Anya menangis pelan dan menutupi matanya. Dia tidak ingin melihat Jordan dikalahkan dan tinjunya dihancurkan. Semua orang saat ini percaya bahwa Jordan akan kalah. Bagaimanapun, Miyamoto Masaki terlalu kuat. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Jordan berdiri di sana tanpa cedera, sementara Miyamoto Masaki berteriak kesakitan dan dipaksa mundur. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Miyamoto Chujiro, Park Sang-jun dan yang lainnya tidak bisa mempercayai mata mereka. Kekuatan Jordan benar-benar melampaui Miyamoto Masaki. Bang! Jordan segera mengulurkan kaki kanannya dan menendang Miyamoto Masaki, yang dikirim terbang.
Menabrak. Miyamoto Masaki berbaring di tanah dalam keadaan menyesal. Itu tidak mungkin. Miyamoto Chujiro berteriak. Dia tahu bahwa putranya telah meminum obat ilahi keluarga. Kekuatan dan pertahanannya harus luar biasa. Tidak mungkin baginya untuk dikalahkan dengan mudah. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Jordan juga telah meminum obat ilahi. Kekuatan lahir alami Miyamoto Masaki jauh lebih rendah daripada Jordan. Mereka berdua telah meminum obat yang sama, yang hanya merupakan penguat kekuatan alami mereka. Akibatnya, peningkatan kekuatan dan pertahanan Jordan jauh lebih besar daripada Miyamoto Masaki. Ya Tuhan, Park hanya menutup mulutnya, terkejut. Menolak untuk mundur, Miyamoto Masaki berteriak dengan marah, "Idiot! Aku tidak percaya bahwa manusia fana sepertimu bisa mengalahkanku." Bangun dari tanah, dia bertukar pukulan dengan Jordan lagi. Bang! Memukul. Miyamoto Masaki bukan tandingan peningkatan kekuatan Jordan. Jordan menerobos pertahanan lawannya. Setelah beberapa pukulan, Miyamoto Masaki sudah berdarah. Berhenti. Miyamoto Chujiro berteriak. Beberapa orang tiba-tiba melompat turun dari atap gedung, mengarahkan senjata mereka ke Jordan. Jika tidak ada yang menghentikannya, Jordan mungkin akan mengalahkan Miyamoto Masaki sampai mati. Bab 645